Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai hari ini ya, dan siang hari ini hingga 8 Jumat ke depan kita akan belajar seputar manasik haji. Dan untuk tahun ini buku yang akan kita pelajari bersama adalah Manasikul Haji wal Umrah wal Masyru' bi Ziyarah. Manasik haji dan umrah dan amalan yang disyariatkan ketika ziarah, itu ziarah ke kota Madinah, entah ziarah ke Masjid Nabawi atau ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Buah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Aslinya ini adalah kajian beliau ya, kemudian dibukukan ya menjadi seperti apa yang ada di hadapan antum sekalian. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama besar Arab Saudi, murid dari Syekh bin Baz, murid dari Syekh Abdurrahman bin Sa'di, penyusun kitab Tafsir As-Sa'di, dan beliau tinggal di Al-Qasim ya, terkhusus di kota Unaizah ya. Kalau antum ke Unaizah ada Jami' Unaizah atau apa namanya lupa, ada Masjid Jami' di sana. Nah, beliau sibuk waktu itu ngisi kajian di situ ya. Dan banyak dari asatidzah Indonesia yang belajar ke beliau, atau sebagian asatidzah Indonesia ada yang belajar ke beliau di Al-Qasim, terkhusus di Unaizah. Beliau memiliki banyak karya ya, entah itu buku secara langsung atau awalnya kajian kemudian ditranskrip dan dijadikan sebuah kitab ya, dan itu banyak sekali. Beliau sibuk menulis, sibuk menyampaikan ilmu ya, sibuk berdakwah ya, dan banyak dari ikhwah, banyak dari kaum muslimin ya yang kenal beliau di seluruh penjuru dunia ya, di seluruh penjuru dunia. Nah, beliau mengarang atau mensyarah atau menjelaskan banyak kitab ya, punya syarah dari kitab tauhid, punya syarah dari, ada namanya kitab Al-Aqidah, Lum'atul I'tiqad dalam masalah aqidah ya, dan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, termasuk dalam masalah fikih pun beliau banyak punya syarah Bulughul Maram untuk fikihnya, hadis-hadis hukum ya, dan banyak ya, punya tafsir juga ya, kitab tafsir juga, kajian tafsir juga ya. Nah, untuk masalah fikihnya diantaranya adalah kitab Manasik Haji dan Umrah yang ada di tangan antum ini. Kitab ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, berisi tentang haji dan umrah ya, yang diawali dengan muqaddimah seputar sebelum haji, yaitu seputar safar, yang kemudian nanti diakhiri dengan ziarah atau kunjungan ke Masjid Nabawi, yang kemudian ada soal jawab di akhir dari kitab ya. Kita berusaha untuk membaca ya, semoga bisa maksimal 90 sampai 95% dari kitab ini ya. Untuk silabus atau bahan ajar ataupun perincian jadwalnya sudah share di grup, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengambil dua tema ya. Pertama seputar adab safar ya, kemudian sholat di safar ya, ketika safar, dan yang kedua berkaitan dengan masalah syarat-syarat ibadah haji ya, syarat-syarat ibadah haji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik, berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya, dan kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baiklah ikhwas sekalian, ini wallahu alam kalau di Indonesia apakah ada terjemahnya atau tidak. Kemungkinan besar biasanya ada ya. Saya belum nyari di internet apakah ada atau tidak. Dan yang ada di tangan antum ini adalah kitab versi bahasa Arab ya.
semoga antum bisa nyantol sedikit demi sedikit, yang tidak bisa nyantol bisa antum catat ya poin-poin pentingnya. Kita masuk pada halaman yang ke-7. Al-faslul awwalu, pasal pertama. Fisafari wa syai'un min adabihi wa ahkamihi, ya, atau wa syai'in min adabihi wa ahkamihi. Pasal pertama, penjelasan seputar safar dan sedikit dari adab-adab safar dan hukum-hukum seputar safar. Qala al-musannif rahimahullah, beliau mengatakan as-safaru, safar itu artinya adalah mufaraqatul watan. Safar itu adalah ya perbuatan meninggalkan negeri, ya, berpisah dengan kampung halaman. Wa yakunu li aghradin katsiratin, ya, dan safar itu untuk tujuan yang bermacam-macam, yang banyak. Diniyatin wa dunyawiyatin, baik tujuan agama atau ukhrawi ataupun tujuan duniawi, ya, jadi tujuannya bisa karena dunia, bisa karena agama. Wa hukmuhu, apa hukum safar? Hukumnya adalah hukmul gharadil ladzi unsyi'a min ajlihi, ya, hukum safar itu sesuai dengan hukum diadakan safar tersebut untuk apa. Jadi dikembalikan kepada niat orang safar itu untuk apa, ya, maka hukum safarnya ke situ. Makanya kemudian beliau merinci, fa in unsyi'a li ibadatin kana ibadah, apabila niat diadakan safar untuk ibadah, maka hukum safarnya itu sebagai ibadah, ya, maka apa? Dianjurkan, bisa jadi sampai wajib. Kasafaril haji wal jihad, seperti safar untuk berhaji, safar untuk jihad, ya. Kalau safar hajinya haji Islam, haji pertama, ya, maka safarnya wajib. Ya, hajinya kan haji wajib, ya, safarnya hukumnya wajib, ya. Ketika jihadnya juga jihad wajib, maka hukumnya wajib. Wa in unsyi'a li syai'in mubah kana mubahan, ya, sekiranya safar tersebut diadakan, diniatkan untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya apa? Mubah juga. Kasafar li tijarah al-mubah, seperti safar untuk apa? Perniagaan yang mubah, ya, jual beli yang mubah. Kalau jual beli yang haram, ya menjadi apa? Haram. Jual beli al-mukhaddirat, ya, narkotika, ya, narkotika dan obat-obatan terlarang bisa menjadi apa? Haram. Ya, intinya kalau untuk mubah, mungkin antum mau pergi kemana, safar suatu untuk urusan yang mubah, maka hukumnya mubah. Wa in unsyi'a li 'amalin muharramin kana harama, sekiranya safar tersebut diadakan untuk amalan atau perbuatan yang diharamkan, maka hukumnya haram tersebut juga, ya. Kasafaril ma'siyah, seperti safar untuk bermaksiat, wal fasad bil ardi, atau berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Safar ke Bahrain untuk pesta khamr contohnya, ya, safar ke Bahrain untuk ngamar, safar ke Bahrain untuk pesta narkoba. Di sana narkoba bisa nggak? Kalau minum-minuman banyak, ya, alkohol atau wanita malam banyak, ya, katanya. Na'udzubillah. Atau safar kemana? Safar dari Jakarta ke Puncak untuk bermaksiat, ya, maksiat. Atau safarnya orang katif ke Puncak untuk maksiat, ya, safarnya adalah safar yang haram, ya. Jadi menjadi safar haram. Wa yanbaghi liman safara lil haji wa ghairihi minal ibadat an ya'tadi bima yali. Nah, jadi hukum safar tadi kembali kepada apa? Kembali dari itu tujuannya untuk apa, ya. Jadi hukum safar dikembalikan kepada tujuan safar itu. Bisa halal, bisa atau mubah, ya. Bisa haram, bisa wajib, bisa dianjurkan, bisa juga makruh. Nah, kemudian sepatutnya bagi orang yang safar berhaji atau untuk yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, hendaknya dia memperhatikan beberapa hal berikut. Nah, ini menunjukkan apa? Beberapa adab safar. Beberapa adab safar. Yang pertama, ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, ya, lillahi azza wa jal.
bi an yanwi taqarruba ila Allah azza wa jalla fi jami' ahwalihi. Caranya itu dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah ya dalam segala keadaannya. Litakuna aqwaluhu wa af'aluhu wa nafaqatuhu muqarriba lahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Agar ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, demikian pula nafkahnya itu dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia niatkan dengan tulus ya. Tazidu fi hasanatihi ya, demikian pula bisa menambah kebaikannya. Wa tukaffir sayyiatihi, dan bisa menggugurkan ya dosa-dosanya. Wa tarfa darajatihi, dan bisa meninggikan derajatnya. Ya, jadi ikhlas ya, berusaha untuk tulus. Ini yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau tidaklah mengeluarkan suatu nafkah dengannya engkau berharap wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan ajr atau pahala dari hal tersebut, sampai-sampai makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu ya. Nah, kalau diniatkan maka itu bisa berbuah apa? Pahala. Muttafaqun alaihi ya. Makanya termasuk kita nafkah untuk keluarga ya, makan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang lainnya, kita niatkan lillahi ta'ala, mengharap pahala dari Allah ya. Dengan demikian maka seorang bisa mendapatkan pahala darinya. Nah, ini yang pertama, tulus ya, meluruskan niat. Salah satu niat yang baik, yang tulus adalah ikhlas. Niat yang baik itu banyak ya. Kemudian yang kedua, an yahrisa 'alal qiyam bima aujaballahu 'alaihi minat ta'at wa ijtinabil muharramat. Hendaknya dia antusias untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan atasnya ya, dari ketaatan ya, atau meninggalkan kemaksiatan. Dia hendaknya antusias ya, ketaatan tetap dikerjakan. Dalam safar itu memang benar qit'atun minal azab. Safar itu adalah secuil atau sebagian dari azab, dari siksa ya. Safar memang bagian dari azab. Orang ketika safar tidur tidak mudah, cari makan tidak mudah ya, capek, letih ya. Nah, sehingga terkadang seorang kurang perhatian dengan ibadah, dan realitanya demikian. Antum bisa perhatikan ya, bukannya berarti kita merasa menjadi orang yang paling soleh, tidak ya. Antum bisa perhatikan ketika antum safar, naik kereta atau naik pesawat ketika cuti di Indonesia, antum hitung segelintir orang dari ratusan kaum muslimin yang safar satu pesawat dengan antum. Coba yang sholat berapa ya? Itu naik pesawat, apalagi naik kereta. Nggak tahu sudah lama nggak naik kereta, lebih dari 15 tahun. Kira-kira sekarang kereta itu ada tempat sholatnya enggak? Ada? Enggak ada juga ya, yang sangat disayangkan. Banyak sekali ya, dengan berbagai macam alasan, diantaranya mungkin malas, macam-macam orang punya alasan ya. Makanya kata beliau, fayahris ala iqamatis shalah jama'atan fi awqatiha, maka hendaknya antusias untuk mengerjakan salat secara berjamaah pada waktunya ya. Bukan sekadar mengerjakan salat, tapi mengerjakan salat secara berjamaah pada waktunya. Hanya saja kalau orang musafir boleh di jamaah ya. Dan nanti ada penjelasan itu. Wa 'alan nasiha li rufaqaihi ya. Demikian pula antusias untuk memberikan nasihat untuk teman-temannya. Wa amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Jangan lupa juga amar ma'ruf nahi munkar terhadap mereka. Wa da'watihim ila Allah azza wa jalla bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Demikian pula mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk ingat pada Allah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik ya, dengan mau'izah yang baik ya. Jadi saling mengingatkan, dan penting untuk diingatkan dalam safar. Wa yaris kadzalika ala sinabil muharramat al-qawliyah wal fi'liyah. Demikian pula hendaknya diantusias untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan
baik berupa ucapan atau perbuatan. Wa yastanib al-kadhib, hendaknya dia tinggalkan dusta, wal ghibah, ya, menggunjing, wan namimah wal ghish, ya, ghish apa namanya, curang, wal ghadar, berkhianat, ya, wa ghaira dzalika min ma'asillahi azza wajal, dan perbuatan kemaksiatan kepada Allah yang lainnya. Jadi berusaha untuk ditinggalkan. Makanya berusaha kalau safar itu jangan sendirian, ya. Rasulullah SAW mengatakan ar-raqibu, ya, syaitan, war-raqiban syaitanan, ya, war-rukab atau war-rukbu, ya, atau al-musafiru, ya, seorang yang musafir sendirian, yang safar sendirian, ya, itu adalah setan. Safar berdua itu dua setan, ya. Kalau tiga baru itulah musafir yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Ya, karena orang ketika safar sendirian itu banyak godaannya, ya. Safar berdua setan semakin jauh, safar bertiga semakin jauh lagi, ya. Nah, ini untungnya kalau kita safar dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, semakin jauh lagi godaan-godaan untuk bermaksiat, ya. Makanya jangan heran terkadang orang safar sendirian, laki-laki sendirian, perempuan sendirian, tiba-tiba akrab ngobrol, ya. Padahal tidak kenal sama sekali, bisa jadi masing-masing sudah punya pasangan, ya. Ya, karena itu namanya syaitan berusaha untuk menggoda manusia, ya. Dan dalam safar tidak tahu, ya, semakin banyak orang yang tidak kenal semakin beranilah lagi. Makanya sebagian orang ketika hendak bermaksiat dia pergi ke daerah yang orang itu tidak ada yang mengenalnya, ke negara-negara kafir, atau nyebrang ke Bahrain, ke Thailand, atau negara-negara kafir yang lainnya, Amerika dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kedua. Makanya antusias menjaga agama, ya, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang ketiga, an yatakhallaqa bil akhlaqil fadilah, terus berusaha untuk berakhlak mulia, minal karam, ya, ya, seperti dermawan, ya, bil badan, dengan badan kita, dengan tenaga, wal ilmi, dengan ilmu, wal mal, dengan harta. Orang kalau dalam keadaan safar dia mulia, dermawan, ya, maka bisa dipastikan ketika dalam keadaan mukim dia lebih baik lagi keadaannya, ya. Orang itu akan tampak hakikat sesungguhnya ketika bermuamalah dengan duit, ketika tahu duit, urusan uang, dan yang kedua ketika safar. Ketika safar, ini dua hal. Makanya kalau safar, kemudian orang safar dan bisa berbagi, ini masya Allah, ya, itu bisa dipastikan ketika dalam keadaan mukim, ya, 99% dia adalah orang yang baik. Fayu'inu man yahtaj ila al-'ulm al-musa'adah, ya, sehingga dia tolong, dia bantu orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan. Wa yabdhulul ilma li talibihi wal muhtaj ilaihi, dan dia juga berikan, kerahkan ilmu bagi muridnya atau orang yang membutuhkannya. Wa yakunu sakhiyan bimalihi, berusaha untuk dermawan dengan hartanya. Fa yabdhulu fi masali nafsihi wa masali ikhwanihi wa hajatihim, ya, kemudian dikeluarkan untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan teman-temannya, dan hajat-hajat mereka. Kalau safar jangan bakhil, untuk diri sendiri jangan bakhil juga, ya. Makanya safar itu dinikmati, ya. Antum safar dinikmati, mau pengen jajan, ya. Tidak usah bakhil, ya. Dinikmati, karena safar itu qit'ah minal adab, sebagian dari adab, ya. Kalau antum semakin kikir terhadap diri sendiri, semakin teradab lagi, ya. Makanya bagaimana nikmati safar itu, nikmati. Makanya ada seorang ustadz di Indonesia, dia kalau safar sama teman, apalagi kalau daerah-daerah dingin, makan saja, makan, puas-puasin, kenyang-kenyangin, ya. Safar itu nikmat, ya, dinikmatin saja. Apalagi kalau di daerah puncak ada namanya PSK. Apa PSK? Apa kepanjangannya PSK, Pak? Pusat Sate Kiloan. Pernah Anda beli, enak juga, gede-gede lagi. Masih ada nggak, Pak? Masih ada, ya. Dulu kayaknya satu tempat aja atau berapa tempat, ya. Sekarang mungkin banyak, mungkin. Namanya emang ngeri gitu, ya. PSK. Ini orang bikin penasaran, apa ternyata pasar atau pusat sate
kiloan dan enak. Dulu kalau kita di Trawas biasanya pas ustaz datang daurah dari berbagai macam penjuru Indonesia, ada sate kelinci, ayo makan sate kelinci. Panitia menyediakan makanan full sehari 3 kali, ada coffee breaknya juga ya. Tapi tetap ayo kita cari sate di luar, makan makanan yang lainnya, jajanan apa, dinikmati saja, jangan merasa nanti malah makin tersiksa ya. Ada sate kelinci, coba ya. Ada yang pernah makan sate kelinci? Hah? Dagingnya lembut ya. Ya. Nah, jadi dinikmati aja. Ketika safar dinikmati. Nah, berusaha untuk memperhatikan kemaslahatan dirinya, kemudian kemaslahatan teman-temannya. Kalau ada yang butuh bantuan, dibantu. Makanya di antara kisah berkaitan dengan masalah ini, Abdullah ibn Mubarak yang menghajikan orang banyak ya. Kisahnya panjang, dulu sempat saya share, seingat saya di grup ya. Dia tanya siapa yang mau hajian, biar saya ngurusi uangnya ya. Akhirnya semua daftar ke dia, kemudian duitnya itu ditaruh di pundi, di tempat gentong itu disimpan di rumahnya. Dari perjalanan dari tempat di mana Ibnu Mubarak, saya lupa ya, dari mana dia ya, Irak atau dari mana ya. Nah, dari tempat kampungnya ketika singgah di mana sampai ke Mekah, kemudian kembali lagi, ditawari sama dia, ente di sini mau beli hadiah buat keluarga apa? Silakan beli. Orang-orang mengira bahwasanya itu dari duit yang dikumpulkan kepadanya kan, padahal itu semuanya dari kantongnya Ibnu Mubarak. Ya, saat di Mekah semuanya dari awal sampai akhir bawa oleh-oleh banyak, ya, semuanya dari duit Abdullah ibn Mubarak. Ini kalau ada orang di zaman kita yang sekarang seperti ini luar biasa, menghajikan 50 orang. Ada nggak? Ada yang lebih dari itu. Makanya di antara haji-haji yang murah ini dari Yayasan Ar-Rajihi ya. Dari Yayasan Ar-Rajihi, bisa jadi mereka mengumpulkan dana dari banyak orang untuk proyek ini, bisa jadi dari orang yang menghajikan itu ya menghajikan beberapa paket. Ya, setelah selesai pulang kenyang bawa hadiah banyak, sampai ke rumahnya kembali, akhirnya diundang makan di rumahnya, ya, makan pesta, ya, sapi atau yang lainnya. Kemudian orang-orang dipanggil itu, setiap dari dana masing-masing yang dikasih nama itu dibalikin lagi sama mereka. Ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu. Utuh, ya, kenyang di perjalanan, nikmat, banyak dapat oleh-oleh, duitnya utuh. Ya. Nah, kalau ada orang seperti ini, masya Allah. Itu Abdullah ibn Mubarak. Insyaallah banyak Ibnu Mubarak selanjutnya. Ya. Wa yanbaghi an yakthir minan nafaqah wa hajati safar. Dan sepatutnya dia memperbanyak, ya, sepatutnya dia bisa memperbanyak nafkah dan kebutuhan safar. Li'annahu rubbama ta'arrada lil hajah, tu'radul hajah wa takhtaliful umur. Ya, karena bisa jadi mungkin ada suatu kebutuhan yang mendadak, dan namanya keadaan ketika safar pun mudah berubah. Ya. Jangan kikir, jangan pelit ketika safar. Bukan berarti kemudian boros juga ya. Tidak boros juga ya. Bukan berarti boros. Kemudian wa yanbaghi an yakuna fi dzalika kullahu talqal wajhi. Nah, ini kalau ada tambahan ini luar biasa. Sepatutnya dia juga bermuka ceria. Thayyibun nafsi, baik jiwanya. Radhiyal bal, jiwanya benaknya pun ridha ya. Harisan ala idkhalis surur ala rifqatihi, antusias untuk menghibur teman-temannya, liyakuna alifan ma'lufa, sehingga dia itu nyaman dengan orang dan orang itu nyaman dengan dirinya. Di antara nikmat ya, bagi seorang ketika di antara nikmat yang Allah berikan pada seorang ketika orang lain ketika bersamanya itu merasa nikmat ya, ngobrol senang, barengan sereng ya, ini nikmat ini. Allah nikmat ya. Dan ini tidak bisa dibeli ya. Nikmat seperti ini tidak bisa dibeli. Sebagaimana kedekatan sama anak ya. Ada anak yang lebih dekat sama ibunya, ada yang lebih dekat kepada ayahnya, ada yang bisa dekat kepada dua-duanya. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dibeli. Ya, makanya nikmat ketika antum bisa menjadi orang yang orang itu senang ketika bersama-sama antum. Antum punya teman seperti itu ya, maka itu adalah kebaikan ya. Dan kita berusaha untuk seperti itu. Apabila kita bisa seperti itu, di antara nikmat. Orang nyaman sama kita ketika sama orang lain pun merasanya nyaman.
Wa yanbaghi an yasbir ala, di satu sisi juga hendaknya dia berusaha untuk apa? Yasbir ala ma yahsul min jafa'i rufqatihi wa mukhalafatihim li ra'yihim, ya. Wa yanbaghi an yasbir, bacanya terlalu cepat. Wa yanbaghi an yasbira ala ma yahsul min jafa'i rifqatihi wa mukhalafatihim li ra'yihi, dan sepatutnya juga dia sabar, ya, atas apa yang tidak baik yang dilakukan oleh teman-temannya atau ketika mereka menyelisihi pendapatnya. Ya, ada orang yang keras, ada yang bengis, ada yang tidak baik sikapnya terhadap kita. Maka kita berusaha untuk sabar. Ya, apalagi dalam keadaan safar, ya. Yang orang itu keadaannya tidak nyaman. Ya. Kalau mungkin kita jadi amir safar, kemudian ide kita diselisihi, maka kita pun, ya, sabar, ya, berusaha untuk memutuskan perkara sesuai dengan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan mandiri, bukan kemaslahatan diri sendiri. Wa yudarihim billati hiya ahsan, dan bermuamalah dengan mereka, ya, dengan lemah lembut, dengan cara yang sebaik mungkin. Liyakuna muhtaraman bainahum, agar dia dihormati di tengah mereka, mu'azzaman fi nufusihim, dan diagungkan, ya. Maksudnya bukan berarti dikultuskan, dielu-elukan, lah, tidak juga, ya. Ya, intinya dengan berbuat seperti itu baikan, orang-orang pun akan menghormati dirinya. Kalau dia tidak berbuat baik, maka orang tidak akan hormat padanya. Dan muslim satu sama lain saling menghormati. Itu tadi yang adab yang ketiga. Adab yang keempat, an yakuna 'inda safarihi wa fi safarihi ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia ketika safar, ya, dan di tengah safar dia berdoa sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Famin dzalika, di antara adabnya, idza wada'a rijlahu fi markubihi falyaqul, ketika dia naik kendaraannya dia ucapkan bismillah. Fa idza raqiba wasaqarra alaihi falyadhkur ni'matallahi alaihi bitasyiri hadzal markub lahu. Apabila sudah naik, dia sudah tegak di atasnya, kalau itu kendaraan hewan, ya, atau sudah duduk di atas bis, hendaknya dia ingat Allah, ingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kemudahan baginya, ya, kendaraan tersebut. Tsumma liyaqul, kemudian dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? Ya, jadi bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan pada kita ini semua, ini binatang ini dan sebagainya, yang sebelumnya kami tidak bisa menguasainya, dan sungguhnya hanya kembali kepada Rabb kita semua, yang hanya kembali kepadanya. Ini zikir lengkapnya, ya. Wallahu a'lam. Sebagian ada yang mencukupkan subhanallah sakhkhara lana hadza. Saya sebelum tahu riwayatnya, ya. Nah, ini kemudian setelah itu baru Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, sungguhnya kami mohon padamu di safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, sebagaimana kita memohon dari amalan engkau yang engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Ya Allah, permudahlah kepada kami safar kami ini dan lipatlah jarak jauhnya, ya. Dan di antara cara untuk melipat jarak jauh safar bagaimana, ada yang tahu? Safar pada malam hari, ya. Jadikan kebanyakan dari waktu safar itu pada malam hari. Meskipun tidak mudah kalau kita nyupir sendiri, ya. Kalau naik bis orang yang nyupir sih gampang. Makanya di satu sisi juga bus-bus malam, travel dan sebagainya itu kebanyakan kalau lintas provinsi atau kota jauh atau pulau itu pada malam hari mereka berangkat sore sampai malam. Kalau saya seringnya dari Jakarta Lampung Jakarta, biasanya malam sebelum asar, sebelum maghrib atau pada maghrib atau pada isya jalan sampai Jakarta besok pagi, ya. Nah, jadikan kebanyakan waktu safarnya itu pada malam hari, ya. Karena kata Rasulullah SAW, bumi itu dilipat pada malam hari, ya. Bisa jadi benar dilipat, bisa jadi, ya, di malam hari itu seorang safar bisa dengan mudah. Dan kalau kita lihat realita juga, safar malam hari lebih sepi, ya, lebih sepi, bisa lebih cepat. Namun memang harus lebih hati-hati. Apalagi ada sahur. Apalagi ada sahur, ya. Baik.
Setelah itu apa? Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allah, engkau adalah sahabat dalam safar dan sebagai pengganti untuk yang mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan dalam safar, wa ka'abatil mandhar, dan apa namanya? Mandhar, kita artikan apa? Pemandangan, ya. Selain itu apa lagi? Ya, pemandangan yang tidak baik, ya, pemandangan yang buruk, ya. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl, dan kesudahan yang buruk pada harta dan keluarga. Ini sampai sini hadis sahih riwayat Muslim. Ini dari awal sampai akhir, ini doa lengkap ketika safar. Kemudian wa yanbaghi an yukabbir kullama sa'ida makanan 'ulwa, dan sepatutnya di antara adab safar adalah takbir ketika naik, ya, naik gunung, naik apalagi naik tanjakan, ya. Wa yusabbih idza habata makanan munkhafidha, dan ketika turun, ketika ada turunan maka bertasbih. Antum dari sini naik ke Hada contohnya, Mekah takbir, ya, sudah sampai Hada turun ke bawah bertasbih. Atau ke tempat-tempat yang lainnya, dari Riyadh kan turun, ya, dari Riyadh turun mau ke Mekah, ya, bertasbih. Kalau dari Mekah ke Riyadh naik maka bertakbir. Kalau mau banyak bertakbir, pakai mobil yang dibuat 30 tahun yang lalu. Banyak zikirnya, astagfirullahaladzim, bismillah, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan ingat Allah Subhanahu wa taala terus, ya enggak? Itu di antara rahasia untuk banyak takbir saat berkendara. Pakai mobil apa? Mobil lama, ya. Jangan yang baru-baru, buru-buru nikmat antum lupa, ya. Coba aja. Tidak ada perselisihan di antara kita, insyaallah. Ya. Wa idza nazala manzilan falyakul, dan apabila singgah di suatu tempat, hendaknya dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Faman nazala manzilan tsumma qalaha lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan kalimat tersebut, maka tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempatnya itu, ya. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Nah, ini juga merupakan zikir kapan ini? Zikir sore. Dibaca berapa kali? 3 kali. Zikir sore, ya. Zikir sore saja. Nah, ini dibaca. Antum naik pesawat singgah sesaat di situ, naik bis singgah sesaat di situ, atau mungkin di Mahattah mau duduk di Matam singgah sesaat di situ, ya, atau mau singgah sesaat di Padang Pasir, ya, baca kalimat ini. Pokoknya ketika singgah sesaat di hotel, baca kalimat ini, ya. Nah, ini beberapa adab seputar safar. Kemudian kita masuk ke salat, ya. As-salatu fis safar. Salat dalam safar. Yajibu 'alal musafiri an yahafidha 'ala ada'is salat fi awqatiha jama'atan. Kama yajibu 'alal muqimi kadzalik. Wajib bagi seorang musafir untuk menjaga pelaksanaan salat pada waktunya secara berjamaah, sebagaimana wajib bagi mukim juga. Jadi tidak ada perbedaan antara musafir dan mukim, wajib salat berjamaah dan tepat pada waktunya. Paham, ya? Harus, ya. Jadi bukan hanya mukim saja, musafir pun demikian. Makanya seperti ketika contohnya orang safar kemana, ke Taif, ke Mekah, Madinah atau yang lainnya, waktu sholat dia sholat, ya. Tidak enak-enakan di kamar, ya. Sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini berkaitan dengan masalah salatul khauf, salat ketika dalam keadaan takut, dalam peperangan contohnya. Wa idza kunta fihim, dan apabila engkau berada bersama dengan mereka, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau ingin mengerjakan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaknya
sekelompok dari mereka itu mengerjakan salat berdiri bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka siap-siap dengan persenjataan mereka. Jadi tetap memegang senjata. Ya, wa idza sajadu, ketika mereka sujud, maksudnya sudah selesai satu rakaat, falyakunu min waraihim, jadi sebelumnya yang belakang siap-siap, yang depan yang salat. Ya. Yang depan salat biasa. Jadi jadikan dua shaf. Yang belakang siap-siap, ini ketika musuh di hadapannya ya. Yang belakang siap-siap, yang depan salat seperti biasa, tapi tetap semuanya dengan mempersiapkan apa? Senjata. Kalau yang depan sudah selesai, maka fa idza sajadu, kalau sudah sujud, falyakunu min waraikum, hendaknya yang di depan tadi pindah ke belakang. Falyakunu min waraikum, hendaknya mereka pindah ke belakang. Wa ta'ti ta'ifatun ukhra, hendaknya kemudian kelompok yang kedua itu lam yusallu, yang belum salat, falyusallu ma'ak, kemudian salat bersama imam, bersamamu. Jadi yang belakang yang siap-siap tadi tidak salat, ya, maksudnya sudah masuk salat tapi tidak ikut salat bersama imam. Ketika sudah selesai, yang belakang mundur, yang belakang maju, yang di depan mundur, ya. Intinya ini salat dalam keadaan takut perang. Mereka salatnya secara berjamaah, ya. Kalau antum paham ini, berarti dalam keadaan safar lebih berhak lagi untuk berjamaah. Fa aujaballahu al-jama'ah 'ala ta'ifataini fi halil harbi wal qitali ma'al khauf. Allah mewajibkan salat berjamaah, ya, atas dua kelompok tersebut dalam keadaan peperangan, dalam keadaan rasa takut, dengan ada rasa takut. Fa fi halati tuma'ninati wal amni, maka dalam keadaan nyaman dan aman, takunul jamaah aujab wa aula, maka salat berjamaah itu lebih wajib dan lebih utama lagi untuk diperhatikan. Paham ya? Yang dalam keadaan takut saja ya wajib, apalagi dalam keadaan tenang, aman, maka min babi aula, lebih utama lagi. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yuwadhibuna ala salatil jama'ati hadaran wa safara. Sungguh Rasulullah dan para sahabatnya dahulu, mereka terus menjaga salat berjamaah baik dalam keadaan hadar, yaitu maksudnya mukim, dan keadaan safar. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad ra'ayna, ada kalimat yang agak panjang tapi ini diantaranya, walaqad ra'aytuna, sungguh aku melihat kami dahulu, wa may yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali munafik yang telah dimaklumi bersama kemunafikannya, ya. Menunjukkan apa? Kaum muslimin semuanya salat, bahkan munafik yang tidak diketahui pun menjaga. Karena tidak semua munafik itu perkara yang diketahui oleh kaum muslimin. Yang tahu banyak siapa? Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini. Sungguh orang dahulu, ya, didatangkan untuk salat yuhada bainar rajulaini, dengan dipapah, dengan dibawa oleh dua orang, hatta yuqama fi shaf, yang kemudian berdirikan di tengah shaf, ya. Jadi dibantu oleh temannya. Roh Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini ucapan siapa tadi? Ibnu Mas'ud, ya, bahwa tidak ada yang meninggalkan salat pada saat itu kecuali orang munafik yang benar-benar diketahui kemunafikannya, ya. Makanya kita berusaha untuk menjaga salat, ya, semaksimal mungkin. Kemudian itu tadi kewajiban salat berjamaah baik musafir, baik safar ataupun mukim. Kemudian berkaitan dengan masalah wudunya, wajibu an ya'tani bi wudu'ihi wa taharatihi, sebagaimana dia wajib untuk perhatian dengan wudu dan kesuciannya. Fa yatawaddau minal hadatsil asghar, ya, wudu dari hadas kecil, kal bauli wal ghaid war rih wan naumil mustaghriq, ya, seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya, dan tidur yang nyenyak, ya, baik sambil duduk atau sambil baring. Kalau tidurnya nyenyak, tidak terasa kanan kirinya, dibangunkan juga nyenyak, tidak terasa, maka itu membatalkan wudu,
Ya, dan ini semuanya termasuk hadas kecil. Wa yaqtasil minal janabah, dan harus mandi dari janabah, ka inzalil mani wal jima, seperti orang yang keluar air mani ataupun hubungan suami istri, ya. Nah, ini harus diperhatikan kesucian. Fa in lam yajidil ma aw kana ma'ahu ma' qalil yahtajuhu li ta'am wa syarabihi fa innahu yatayammam. Sekiranya dia tidak mendapatkan air atau dia memiliki air hanya sedikit yang dia butuhkan untuk makan dan minum saja, tidak cukup untuk wudu, ya, maka dia boleh tayammum. Kalau masih bisa beli air, maka wajib wudu, ya. Wajib, dia ada air dan bisa beli air, wajib wudu. Di atas pesawat ada air tidak? Ada, berarti wajib wudu. Di kereta ada air tidak? Ada, wajib wudu, ya. Jangan bergampang-gampangan dalam masalah ini, ya, karena kalau ada air tayamumnya batal, ya. Liqouli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang dari kalian buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menggauli istri kalian, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air, ya, ini berarti sakit, safar, buang air besar, atau jima, ya. Berarti ada hadas kecil, ada hadas besar. Atau bisa jadi ada air tapi orang mardha, sakit, tidak mampu menggunakan air. Maka fatayammamu sa'idan thayyiba, maka silakan bertayamum dengan debu yang suci. Caranya famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan air tersebut, dengan debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin menjadikan bagi kalian kesulitan, walakin, akan tetapi, yuridu liyutahhirakum, Allah ingin menyucikan kalian, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, jadi ini termasuk dari keringanan Allah dari air, ya, kemudian dengan dibatalkan atau dibolehkan diganti dengan tayammum. Wa kaifiyatul wudu' wal ghusli ma'lumah, tata cara wudu dan mandi sesuatu yang jelas, ya. Wa kaifiyatut tayammum, nah ini tayammum mungkin yang sebagian dari kita mungkin ada yang belum pernah praktek, ya, atau karena jarang mungkin tidak tahu caranya. Caranya, kata beliau, an yadribal arda biyadaihi fayamsaha bihima wajhahu wa kaffaihi, dia tepukkan tangannya di tanah, ya, atau mungkin di luar di tembok, ya, atau di tempat yang kira-kira berdebu. Kemudian dia usap apa? Dengan keduanya usap ke wajahnya, ya. Jadi dia usapkan aja, usap ketika kira-kira sudah kena semuanya, kemudian tangannya, ya, telapak tangan bagian atas saja, sudah sekali saja beres, ya. Itu caranya. Kalau seandainya mungkin terlalu tebal, boleh dia apa? Dia tiup, dia buang, ya, yang tebal itu, kemudian usapkan mukanya, ya. Kemudian setelah itu tangan kanan, telapak tangan bagian atas kanan dan kiri, beres. Simple sekali. Bahkan ketika seorang dalam keadaan junub, caranya pun sama. Jangan mandi debu, Pak. Jangan mandi debu, ya. Bukan mandi debu, tapi cukup tayammum. Fa fi Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, ya, dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi pernah berkata kepada Ammar bin Yasir, yakfikal wajhu wal kaffan, cukup bagimu untuk mengusap wajah dan dua telapak tangan bagian atas. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat, daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-ardha fayamsaha wajhahu wa kaffaihi, Rasulullah menepukkan tangannya di tanah, kemudian beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangan beliau. Wa fi riwayatin li Muslim, dan pada riwayat Muslim disampaikan, tsumma daraba bi yadayhi al-ardha darba wahidah, kemudian beliau menepukkan kedua tangannya di tanah sebanyak
sekali tepukan, ya. Jadi dipukul sekali, ditepukkan sekali saja. Wa taharatut tayammumi taharatun muaqqatatun, dan taharah atau bersuci dengan tayamum ini bersifat temporari. Apa itu? Sementara. Ya, bukan muabbadah, bukan selama-lamanya, bukan seperti wudu, ya, tapi dia bersifat sementara. Maka itu fama tawajjadal ma batalat, ya, kapan dia mendapatkan air maka batal kesucian tersebut, tayamumnya tersebut. Ini maksudnya kapan? Dapat airnya kapan? Nah, ini perlu rinci, antum tulis, ya. Kalau dia dapat airnya itu sebelum sholat, cari-cari nggak ketemu air, kemudian akhirnya tayamum, pas mau sholat hujan contohnya, ya, atau pas mau sholat, pas sedang mungkin gelar sajadah gitu di tengah padang pasir, tiba-tiba ada apa, tiba-tiba pokoknya dia nemu air gitu, ya. Oh, itu kelihatan seperti air, setelah dideketin air, maka batal tayamumnya, harus wudu. Jadi kalau dia dapat airnya sebelum sholat, maka batal tayamumnya. Idza wujidal ma batala tayammum. Kaidah ulama, apabila ada air maka tayamum batal. Ya, ini kalau sebelum sholat. Kemudian yang kedua, ketika sedang sholat bagaimana? Banyak orang mencari air, nggak ketemu-temu. Akhirnya sebagian sholat dengan tayamum. Pas sholat, sedang sholat, ternyata teman-teman yang lainnya datang dengan membawa air, dapat mereka. Nah, ini gimana ini? Sedang sholat ini. Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan dibatalkan sholatnya tayamum, kemudian dibatalkan sholatnya wudu dengan air, kemudian baru sholat. Tapi sebagian mengatakan, ya, dia tetap melanjutkan sholatnya dan sholatnya sah, ya. Karena ada larangan untuk membatalkan sholat, ya. Jadi kita sholat, jangan dibatalkan sholat kita, kecuali kalau memang halal yang sangat-sangat penting, ya. Ya, jadi kalau sedang sholat maka tetap lanjutkan sholatnya. Kalau setelah sholat bagaimana? Setelah sholat tayamum, sholat, setelah sholat selesai tiba-tiba hujan atau tiba-tiba ada air, dia dapat air, ini bagaimana? Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya. Ada yang mengulangi wudu kemudian mengulangi sholat, ada yang tidak mengulangi. Ya, Rasul mengatakan kepada yang tidak mengulangi, ya, asabta sunnah, engkau sesuai dengan sunnah. Dan beliau berkata kepada orang yang mengulangi wudu kemudian salat lagi, laka minal ajri marratain, engkau mendapatkan 2 pahala. Mana yang benar ini? Yang sesuai dengan sunnah, ya. Antum kemudian jangan ngayal, saya pengen 2 pahala, jangan. Ya, yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah tadi. Jadi tidak perlu mengulangi lagi. Ya, tidak perlu mengulangi lagi. Itu kalau dapatnya setelah sholat, paham ya? Sebelum sholat, di tengah sholat, dan setelah sholat. Meskipun nanti setengah sholat ada pada pembagian lagi. Setelah sholatnya ini apakah setelah waktu sholat habis atau belum? Ya. Tapi secara umum sama pembahasannya. Jadi kalau sudah selesai sholat, baik waktu sholat sudah habis atau belum, maka tetap tidak wajib mengulangi, cukup. Dan itu yang sesuai dengan sunnah. Nah, beliau mengatakan famata wujidal ma batalat. Kapan ditemukan air maka batal bersuci dengan tayamum tersebut. Wa wajib alaihi istimaluhu, wajib baginya untuk menggunakan air. Kapan tadi ini? Kalau sudah tayamum dan sebelum salat. Fa idza tayammama an janabatin tsumma wajadal ma wajib alaihi al-ightisal anha. Orang sudah tayamum untuk mandi besar, maksudnya tayamum untuk janabah. Kemudian dia belum salat. Pas mau sholat ternyata dapat air, maka dia wajib mandi kemudian baru sholat. Paham ya? Ini sebelum, yang beliau maksudkan adalah sebelum sholat. Wa idza tayammama minal gha'it tsumma wajadal ma wajaba alaihi alwudu anhu. Kalau orang habis buang air besar kemudian tayamum, kemudian dapat air sebelum sholat, ya, maka dia wajib wudu. Lalu kalau nggak ada air, BAB-nya gimana? Pakai batu, ya, atau pakai tisu.
Pakai kain boleh. Yang nggak boleh pakai apa? Tulang, kotoran hewan. Yang ketiga, sesuatu yang punya kehormatan, tim makanan, khubus, kan kayak batu tuh keras. Ya, khubus yang samoli kan, ya. Nggak boleh. Atau mungkin khubus yang kayak tisu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sesuatu yang dihormati nggak boleh buat bersuci, buat kotor-kotor seperti itu. Fil hadits wa fil hadits, dalam sebuah hadis disampaikan as-sa'idut thayyib wudu'ul muslim. Debu yang suci itu, debu yang bersih adalah wudu bagi seorang muslim, wa in lam yajidil ma' asyra sinin, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma' falyattaqillah wal yamussa basyratahu. Namun ketika dia mendapatkan air, hendaknya dia bertakwa pada Allah dan dia gunakan untuk bersuci. Ya. Jadi kalau nggak dapatkan sama sekali, terus tayamum. Wallahu alam, di mana kira-kira tempat yang di tengah kita yang sulit dapat air gitu. Ada orang hidup tengah gurun 10 tahun. Maksud tanah yang ada penduduknya banyak, masyarakatnya di sebagian daerah Afrika sepertinya sulit air ya. Kalau kita lihat biasanya ada orang nyumbang air ya. Di planet Mars. Astronot itu bawa debu nggak? Astronot gimana BAB-nya mereka? Ada yang punya pengalaman. Ada astronot di sini? Ya. Jadi sekiranya tidak ada air sama sekali, maka beralih ke tayamum. Paham ya? Tayamum. Baik. Ini singkat yang beliau sampaikan ya, kalau dipanjang lebar maka lama. Kemudian beliau membahas tentang qasar salat. Was sunnah lil musafir an yuqassira salat ar-rubaiyah. Dan yang sunnah bagi seorang musafir itu mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2. Wa hiya adz-dzuhru wal 'asr wal isya al-akhirah ila rakaatain. Yang dimaksud adalah salat zuhur, asar dan isya. Isya al-akhirah maksudnya salat isya itu sendiri menjadi 2 rakaat. Dan coba antum simak, tidak ada riwayat satupun yang menunjukkan Rasulullah dalam safar menyempurnakan salat. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah dalam safar menyempurnakan salat. Maksudnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak ada satu riwayat pun. Paham ya? 5 fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dalilnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim riwayat Ibnu Umar. Qala, beliau berkata, sahibtu Rasulullah, saya pernah bersama Rasulullah, menemani Rasulullah. Wa kana la yajidu fis safar ala rakataini. Beliau dalam safar tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar dan Utsman juga demikian. Aku pernah menemani mereka dalam safar pun tidak menambah lebih dari 2 rakaat. Wa fi Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalan. Di Sahih Bukhari dari Aisyah, beliau berkata, furidatis salat raka'ataini. Awalnya salat diwajibkan itu sebanyak 2 rakaat. Tsumma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi hijrah, fa furidat arba'an, kemudian diwajibkan menjadi 4. Wa turikat salatus safar alal ula. Yang kemudian salat safar ya tetap dibiarkan seperti keadaan semula. Yang berarti tetap apa? 2 rakaat. Jadi awalnya dulu 2 rakaat, kemudian ketika hijrah dijadikan menjadi berapa? 4 rakaat. Nah, ketika safar masih sama, dikembalikan kepada keadaan pertama, yaitu 2 rakaat. Makanya kata beliau, fasunnatu lil musafiri qasrus salati rubaiyah ila rak'ataini min hini an yakhruj min baladihi ila an yarji ilaihi sawa'un talat muddatu safarihi am qasurat. Makanya yang sunnah bagi seorang musafir adalah mengqasar salat yang 4 menjadi 2, ya, dimulai dari ketika dia keluar dari negerinya, bukan keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, dari kampungnya. Kalau di sini sudah melewati rumah terakhir dari kampungnya,
Kalau di Damam di sini berarti kampung terakhir itu Hayul Fursan. Pak tahu Pak Hayul Fursan? Tahu Hayul Fursan? Antum Hayul Fursan itu kalau ke arah bandara setelah Abu Hadriyah, ya, kemudian kan maju dikit ada putaran balik kan di atas itu. Nah itu sebelah, kalau mau ke Hayul Fursan naik ke atas, pas mau putar balik jangan putar balik ke Damam lagi, tapi yang belok ke kanan. Nah sebelah kiri nanti Hayul Fursan. Pokoknya bangunan terakhir dari suatu kampung ketika dia sudah lewat, maka dia boleh qasar. Berarti kalau dia di bandara sudah boleh qasar. Antum kalau mau safar sudah sampai bandara qasar. Ya. Kalau di Indonesia wallahu alam dengan apa ya? Karena kampung di Indonesia nempel semuanya ya. Iya kan? Dengan apa ya? Dengan sebagian emang ada sawah ya. Iya, perbatasan itulah. Gapura atau apa ya biasanya. Gapura. Nah, itu mungkin seperti itu kalau Indonesia. Jadi balad dari negerinya, terakhir dari negerinya, berarti setelah keluar dia boleh. Demikian pula dia kalau belum masuk negerinya boleh apa? Qasar. Kalau sudah masuk kembali 4 rakaat. Paham ya? Baik safarnya itu lama atau sebentar. Ini terkhusus bagi orang yang niat safar dan tidak tahu berapa hari. Di antara antum contohnya ada yang kerja di Caterpillar, Zahid. Mana teman-teman yang di Zahid? Enggak ada. Ada yang mau dipanggil untuk servis alat berat, ekskavator ya, rusak. Tempatnya di mana? Di Khores itu Udaliyah sana dikit. Kalau antum dari mana? Dari mau ke Halfmon, Modern Lake terus sana. Nah itu nanti ada Khores. Dari sini mungkin 1 jam 2 jam mungkin ya. Nah, udah safar, udah jauh. Dan tidak tahu selesainya kapan. Rusaknya berat. Ya. Nah, jadi antum kalau selesai cepat langsung pulang. Tapi bisa jadi 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari belum selesai, maka tetap masih boleh apa? Qasar. Berbeda kalau dia sudah tahu, antum di sini kontrak 1 tahun, enggak qasar terus ya. Talib di Madinah berapa tahun? Setiap tahun pulang, jangan ngomong dia, saya nggak tahu nanti 4 tahun lulus atau enggak, bisa jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai di DU. Nah, enggak juga ya, tetap dia ada waktunya jelas itu. Maka tetap tidak boleh qasar. Ya. Kalau yang nggak jelas, ya, intinya safar nggak jelas, maka dia tetap qasar. Makanya di sini ada riwayat wa fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah 19 yauman. Rasul itu pernah singgah di Makkah selama 19 hari. Yusalli raka'ataini, yakni amal fathih. Beliau terus salat dengan sebanyak 2 rakaat, yaitu pada tahun Fathu Makkah, ditaklukannya kota Makkah. Ya, jadi apa? Kalau tidak tahu boleh terus menerus. Ya, urusan belum selesai, dia tidak tahu kapan selesainya ini. Kalau sudah tahu dari awal di sana sebulan, ya, di sana 2 minggu, ya, maka tidak ada kok qasar. Meskipun nanti pun ada khilaf, ya, maksimal berapa hari ada perbedaan pendapat. Nah itu kalau dia sholat sendiri atau sholat bersama teman-teman yang safar. Kalau dia di belakang mukim, nah ini beda perkara. Nah ini pembahasannya. Illa an yusalliyal musafiru khalfa imamin yusalli arba'an fayalzamu an yusalli arba'an. Kecuali kalau seorang musafir salat di belakang imam yang salat 4 rakaat, maka dia harus salat 4 rakaat. Kayak kita di tengah perjalanan, ya, ada imam salat di mahattah, di pom bensin, di masjid. Imamnya salat 4 rakaat, ya kita ikut 4 rakaat, ya. Kalau itu salat zuhur dan asar contohnya, atau salat isya. Sawa'un adrakal imam min awali shalah aw min atsna'iha. Baik dia mendapatkan imam, ya, ikut bersama imam dari awal atau di tengahnya. Batasannya pokoknya dia dapat 1 rakaat atau tidak. Kalau tidak dapat 1 rakaat, berarti dia cukup 2 rakaat. Coba disimak.
Antum mau sholat zuhur, bagi musafir berapa rakaat? 2 rakaat. Bagi orang mukim 4 rakaat. Nah, orangnya itu sholat, dia adalah mukim, dia adalah orang yang mukim, dia 4 rakaat, tapi antum dapatnya dari awal, dari rakaat pertama, berarti 4. Dapat rakaat kedua 4, dapat rakaat ketiga, dapat rakaat keempat 4 tetap. Dapatnya ketika imam sami Allah liman hamidah, rakaat terakhir. Dapat 1 rakaat tidak? Tidak ya. Ketika sami Allah liman hamidah, tapi jangan disengaja ya. Tunggu imam biar saya 2 rakaat, dilama-lamain, ngerokok dulu ya jangan. Ngobrol sama teman jangan juga. Jadi ketika imam ini kita ikut saja sama imam ya. Nah, jadi ketika tidak dapat 1 rakaat bersama imam, maka dia salat 2 rakaat. Karena hakikatnya dia tidak dapat salat bersama imam ya. Kalau dia dapat 1 rakaat minimal, maka 4 rakaat. 2, 3, 4 ya berarti 4 tetap. Paham ya? Ini penting untuk diketahui. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan menyelisihinya. Diangkatnya imam itu untuk diikuti, jangan diselisihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fama adraktum fasallu ma fatakum fa'atimu." Apa yang kau dapatkan, maka salatlah dengan imam, dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. Setelah imam salam, kita sempurnakan. Ana tanya sama antum, kalau antum mau sholat maghrib, imam sholat isya 2 rakaat kan, imamnya musafir ya, antum musafir juga, sholat maghrib 3 rakaat, imamnya kebalik, antum sholat isya, imamnya sholat maghrib, gimana solusinya? Antum kan harus sholat 2 rakaat ya, kalau dalam keadaan safar. Kalau dalam keadaan mukim gampang, tinggal imam salam antum tambah lagi kan ya. Sekarang antum mau sholat 2 rakaat, imamnya sholat 3 rakaat, gimana caranya? Jangan-jangan sebagian antum sholatnya 4 rakaat ketika safar. Tidak perlu, cukup berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, caranya gimana? Pertama, gimana? Berarti pada rakaat kedua tahiyat, tasyahud, kita tunggu sampai imam kembali ya. Sampai imam kembali. Sampai imam menyempurnakan rakaat ketiga. Setelah itu salam bersama imam. Iya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, langsung tasyahud, langsung salam, niat keluar dari imam. Ya boleh, dua-duanya boleh. Jangan tambah 1 rakaat sama imam. Menyengaja sholat isya 3 rakaat ya batal, tidak boleh ya, tidak ada sholat isya 3 rakaat ya. Paham ya? Kalau antum sholat maghrib, imam sholat isya, mudah, imam salam antum tambah 1 rakaat. Taib. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas pernah ditanya, "Ma balul musafir yusalli rakaatain idzan farada wa arba'an idza tamma bimuqim?" Faqala tilka sunnah. Ibnu Abbas pernah ditanya, mengapa seorang musafir itu ketika sholat sendiri sholat 2 rakaat, tapi ketika bermakmum dengan mukim dia sholat 4 rakaat? Beliau jawab, tilka sunnah. Itulah sunnah ya. Jadi sunnahnya seperti itu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza shallama al-imam shalla arba'an. Dan Ibnu Umar dahulu ketika sholat di belakang imam, maka beliau sholat 4 rakaat, maksudnya mengikuti imam kalau imamnya mukim. Wa idza shalla wahdahu shalla rakaatain. Kalau salat sendirian maka salat 2 rakaat, yakni as-safar, yakni fi safar, yaitu maksudnya ketika sedang safar. Namun bukan berarti kemudian antum boleh salat sendiri, tidak, tetap salatnya berjamaah. Dan untuk meringankan, kalau di Mina contohnya, untuk meringankan orang yang safar, semestinya yang jadi imam itu orang yang musafir juga, jangan yang mukim nanti 4 rakaat terus jadinya. Ya. Iya kan? Ya, jadi solusinya seperti itu. Meskipun penduduk kota Mekah
ketika pergi ke Mina mereka pun sholatnya diqasar juga, ya, diqasar, meskipun dari Mekah kan dekat banget dari haram, ya, ya tetap sholatnya diqasar. Nah itu untuk qasar. Sekarang kita ke jamak. Wa amal jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal isya. Adapun menjamak antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya, bahwa sunnatun lil musafiri indal hajah. Maka ini sunnah bagi seorang musafir ketika dibutuhkan. Satu-satunya alasan qasar itu apa? Karena safar. Adapun menjamak alasannya banyak. Hujan, sakit, safar, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kehati-hatian, seorang musafir itu tidak jamak kecuali kalau dibutuhkan. Dibutuhkannya seperti apa? Idza jadda bihi sair wasamarra bihi, ketika memang dia mendapatkan kesulitan berat, ya. Fa yaf'alu ma huwal arfaq bihi min jam'i taqdim aw ta'khir, sehingga dia melakukan yang lebih lembut atau lebih baik baginya, ya, baik jamak takdim atau jamak takhir, ya. Jadi tidak setiap safar, ya, kemudian jamak. Memang sebagian ulama ada yang membolehkan, ya, tapi ini yang lebih tepat insyaallah. Jadi tidak setiap safar boleh jamak. Kita seringnya setiap safar di jamak, ya, ya. Ini kalau mau sesuai dengan sunnah seperti ini. Fa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashri. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, ketika safar, ini dalam safar, ya, ketika perginya itu sebelum matahari tergelincir, berarti sebelum tiba waktu zuhur, beliau mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Ini kalau perginya sebelum tergelincir matahari, ya. Jadi kalau anggap saja zuhur jam 11.37, anggap saja 35, ya, 37. Nah, safarnya jam 11, ya. Maka salat zuhurnya diakhirkan saja sampai waktu asar. Ini lebih nikmat, ya, lebih mudah daripada berhenti zuhur kemudian jalan lagi berhenti asar, ya kan? Nah, ini beliau thumma, ya, nazala fajama bainahuma, diakhirkan sampai waktu asar, kemudian beliau singgah dan dijamak antara keduanya. Tapi fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila shalat dhuhra thumma raqib. Tapi kalau seandainya matahari sudah tergelincir, sudah tiba waktu zuhur, ya, sebelum beliau jalan, maka beliau salat zuhur baru jalan, ya. Salat zuhur baru jalan. Tidak dijamak dengan asar di riwayat ini, tapi nanti ada riwayat yang lainnya. Walil Baihaqi, ini poin pentingnya yang pertama dulu, yaitu salat jamak takhir ketika belum masuk salat zuhur. Walil Baihaqi, dalam riwayat Baihaqi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin wa zalatis syamsu shalla dhuhra wal asra jam'an. Adalah Rasulullah dahulu ketika safar, ingat ya kata-kata fi safarin, dalam safar dan matahari sudah tergelincir, sudah tiba waktu zuhur, maka beliau salat zuhur dan asar di jamak. Ya, beliau menjamak antara zuhur dan asar. Ini dalam safar. Jangan diulangi lagi, ya. Sebagian dari kita ketika mau safar ba'da zuhur dijamak dengan asar. Tidak ada alasan. Silakan tunjuk tangan yang pernah melakukannya, dalam hati saja. Ya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada di antara alasan untuk menjamak keinginan untuk safar. Ya. Adanya adalah dalam keadaan safar. Nanti mau berangkat umroh jam berapa? Jam 2. Oh, berarti zuhur dan asar saya jamak. Tidak ada alasan, ya. Jadi zuhur saja, asarnya kapan? Ya nanti, ya, asarnya nanti. Kalau busnya tidak berhenti bagaimana?
di atas bis, itu aja. Dengar-dengar di Riyadh itu sebagian bis atau semuanya wallahu alam asarnya tidak berhenti, nggak tahu berangkatnya jam berapa, asarnya tidak berhenti kalau tidak salah. Mungkin ada yang pernah umrah dari Riyadh, bis Riyadh, wallahu alam. Taib, paham ya? Sekali lagi, kalau tidak ada alasan menjamak dengan alasan mau safar. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Fi safarin, dalam keadaan safar. Paham ya? Amma idza lam yakun yusafir, amma ini kalau butuh, makanya ini dibutuhkan. Ya, karena nanti kalau sudah jalan tidak mudah orang itu berhenti sholat, ya kan? Makanya ini keringanan. Kalau sekarang mungkin masih lebih mudah, cari air banyak, naik mobil gampang. Kalau zaman dahulu lebih sulit lagi, pakai kendaraan, ya kan? Ya, kendaraannya apa? Tunggangan, ya. Tinggal sedikit lagi saya habiskanlah. Wa amma idza lam yakun al-musafir muhtajan lil jam'i fala yajma'. Kalau musafir itu tidak butuh untuk dijamak, maka jangan dijamak. Jadi hanya qasar saja. Misal an yakuna nazilan fi makanin la yuridu an yartahila minhu illa ba'da dukhulil waqti tsaniyah. Seperti seorang yang singgah di suatu tempat di mana dia tidak ingin meninggalkan tempat tersebut kecuali setelah masuk waktu yang kedua. Ya. Atau contohnya antum dari sini ke Mekah kan singgah terus di hotel ya. Ya. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menjamak. Jadi salat pada waktunya 2 rakaat kalau dia salat berjamaah dengan sesama musafir. Kalau ada masjid berarti dia salatnya di masjid. Kalau ketiduran baru di kamar ya. Kalau di kamar salatnya berapa rakaat? Tergantung. Kalau ada teman orang Mekah yang datang dan mau sholat juga, dia imamnya berarti harus 4 ya. 2 rakaat ya kalau dia sholat sendirian. Fal aula, makanya beliau mengatakan fal aula, yang lebih utama ya, karena yang lebih mendekati kebenaran dan sesuai hadis seperti ini. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada kesulitan, tidak dijamak. Fal aula adamul jam'i, yang lebih utama adalah tidak dijamak, li'annahu ghairu muhtaj ilaihi, karena sesungguhnya dia tidak butuh. Walidzalika, maka itu lam yajma' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kana nazilan fi Mina fi hajatil wada' li adamil hajah ilaihi. Maka itu beliau ketika mabit di Mina, beliau tidak menjamak ya, karena tidak ada kebutuhan. Beliau hanya salat 2 rakaat tepat pada waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, atau zuhur, asar, isya itu pada waktunya selama sebanyak 2 rakaat masing-masing ya. Kalau ada yang menjama, dia menyelisihi ya. Kalau ada yang menjama, mungkin di antara tenda ada yang menjama, itu menyelisihi. Kecuali kalau di Arafah karena dibutuhkan ibadah nanti. Ya kan? Ya, maka itu dan sesuai tuntunan juga dengan dijama dan di qasar. Ya. Nah, itu untuk jama. Qasar sudah, jamak sudah secara singkatnya. Nah, sekarang kita tatawwu. Wa amma salatut tatawwu, adapun salat tatawwu, salat sunnah, salat tambahan, fa yatatawwa al-musafir bima yatatawwa bihil muqim. Maka dia boleh mengerjakan salat sunnah sebagaimana seorang musafir. Maka dia boleh salat sunnah sebagaimana seorang yang muqim. Fa yusalli salatad duha wa qiyamal lail wal witr wa ghairaha minan nawafil. Dia boleh salat duha, salat malam, salat witir, dan salat-salat yang lainnya, salat-salat sunnah yang lainnya. Siwa, selain ratibatid dhuhri wal maghrib wal isya, kecuali salat sunnah maghrib, zuhur, maghrib dan isya. Kecuali salat sunnah rawatib muakkadah, zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 2 rakaat, setelah maghrib, setelah isya. Fas sunnah, yang sunnahnya alla yusalliyaha, sunnahnya adalah ditinggalkan. Yang dijaga hanya sebelum fajar ya. Sebelum fajar dan witir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW saat safar atau saat mukim ya. Adapun salat-salat sunnah rawatib yang lainnya, sunnahnya ditinggalkan. Alasannya apa? Iya, karena fardu saja dikasar. Karena yang fardu saja, yang wajib saja dijadikan 2. Lebih utama yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Seandainya mau dikerjakan, yang 2 diempatkan lagi saja. Ya.
yang 2 di4kan lagi saja. Makanya ringan kan, enak kan? Ya enak. Setelah sholat maghrib zikir pergi enak. Ya kan? Tidak salah 2 rakaat. Safar ada rukhsah keringanan dan itu sesuai dengan sunnah. Itu yang sesuai dengan sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahu alam, kata beliau. Jadi ini ikhwas sekalian, beberapa adab safar, kemudian beberapa permasalahan seputar tayammum secara khusus, kemudian qasar, jamak, dan salat tatawu. Jadi salat tatawu yang dijaga itu selain dari yang boleh diamalkan adalah selain yang sunnah rawatib muakkadah, ya, kecuali kalau qabla al-fajr, ya, sebelum 2 rakaat sebelum fajar, maka tetap dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja ikhwas sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, sebagai mukaddimah dari manasik haji. Selanjutnya insyaallah nanti pada asar kita lanjutkan dengan insyaallah ringan juga seputar syarat-syarat ibadah haji, ya. Kalau ada pertanyaan diakhirkan nanti saja. Wallahu taala alam. Muhammad wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.